Selamat sore, selamat datang di Chef Andovi. Langsung saja kita sambut Andovi Dalopes. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di episode pertama perdana dan semoga tidak yang terakhir dari Chef Andovi Live Show. Terima kasih udah datang jauh-jauh ke Mad for Coffee Cipete Jakarta Selatan, tempat kopi terenak di Jakarta Selatan. Kalau mau ke Bali juga ada Mad for Coffee di Bali. Jadi gue promo sebentar dulu. Dan sekarang sebelum gue mulai acaranya, gue yakin kalian semua ini bingung. Ini acara apaan sih? Chef Andovi. Kenapa namanya juga Chef Andovi? Kan yang harus di save Raja Ampat. Nah, ada langsung. Ini tolong ya mukanya tolong nih. Langsung. Ini acara politik ya? Bukan. Teman-teman, ini bukan acara politik, ini bukan musyawarah, ini bukan narasi. Tenang aja. Chef Andovi itu sebuah acara di mana keresahan gue dituang di sini. Tapi daripada gue yang kasih tahu, gue mau ngobrol dulu sama kalian. Oke? Gue ngobrol dari yang tepuk tangan kalau kalian di umur 23 tahun ke atas. Tepuk tangan. Oh ini ya mukanya pasti 30 tahun di sini ya. Coba sekali lagi 23 tahun ke atas tepuk tangan. Oke, 25 tahun ke atas. Oke, ketahuan nih. 1, 2. Oke, 26 tahun ke atas. Oke. Sekarang tapi kan kalau gue duduk sini gue lumayan paham, lu berarti salah satu kontestan. Tapi gue gak akan tanya lu. Gue akan tanya ke penonton, oke? Ada yang, gue udah kenal lu juga, jadi jangan lu deh. Yang tinggal paling jauh, kita dari jarak aja deh. Yang tinggal di Bekasi, tepuk tangan. Bekasi. Oke, namanya siapa? Boleh kasih mic? Mic-nya sini. Nah, ini dia deh. Gue kasih mic. Namanya siapa? Boleh kenalin? Namanya siapa? Novena tinggal di Bekasi. Umur 22. Berarti sekarang lagi kuliah? Iya. Lagi kuliah apa? Lagi ngambil profesi. Apa? Tepuk tangan dong. Profesi apa? Ngambil apoteker. Apa? Apoteker. Iya betul. Oke, bikin obat, Breaking Iya, Bad. betul. Oke, I get it. Oke, Novena tinggal di Bekasi. Iya betul. Oke, Novena tahu acara ini dari mana? Dari teman. Dari teman. Siapa Iya. temannya? Rifki itu di belakang. Oh, Rifki. Iya. Oke. Novena di sini penonton kan, bukan kontestan? Iya penonton. Penonton. Gue make sure dulu. Penonton kan? Oke. Novena, lu tahu nggak sebenarnya acara ini apa, Chef Andovi? Tahu nggak? Iya tahu sih sedikit ya. Mungkin gambaran besarnya aja. Kira-kira apa? Coba. Kalau salah keluar. Oke. Jadi, apa acaranya? Nebak video ini dibikin sama siapa gitu. Tebak video ini dibikin sama siapa? Iya. Oke. Ya guys, besar benar. Ada yang bener-bener nggak tahu nggak nih acara apa? Tahu semua? Kira-kira. Oke. Ya lu kontestan kan? Penonton. Yang paling tua penonton. Oke, kita ya ini penonton. Oke. Oke, kasih dulu Novena. Terima kasih Novena. Ini yang paling tua, umurnya berapa umurnya, Mas? OTW 28 sih. OTW 28 tahun. Wow. Oke, namanya siapa? Daru. Iya. Daru. Oke, tahu acara ini dari siapa? Dari Naura. Dari Naura siapa? Gue nggak tahu. Itu yang itu. Naura yang mana? Yang kerudungan kacamata. Oke. Lu tahu nggak acara ini sebenarnya apa? Oh, sama sekali enggak. Oke. Dari namanya Chef Andovi, kira-kira nama apa nih acaranya? Kira-kira. Lupakan jawaban Novena ya, lupakan. Oke, sekarang apa acaranya apa? Mungkin lu mau di penjara? Oh, mungkin Andovi mau di penjara. Mungkin, kita nggak ada yang tahu. Karena ini live show, gue juga ngomong hati-hati. Karena ini live show ya, oke. Tadi nyerempet Raja Ampat kan? Nyerempet, bukan. Tapi bener, jadi dari namanya aja lu kira ini save negara kan? Save Raja Ampat. Tapi saving file sih itu. Oh, saving file. Oke, save Raja Ampat, save KPK. Apa lagi yang butuh di save di negara ini? Silakan. Karir saya mungkin. Emang kerjanya apa? Bankir. Oh, bankir. Oke, di bank mana? Ini boleh gue tanya ya. Bank mana? Nggak boleh. Bank mana? Nggak boleh. Bank swasta nggak boleh nyebut merek kan? Boleh. Nggak, Tidak boleh. tidak Semoga boleh. bank swasta lu sponsorin Chef Andovi. Nah, boleh Apapun kalau itu bank boleh. swasta lu. Tadi mah Daud. Daru. Single, punya pacar? Punya. Oh, pacarnya. Oke. Soon to be wife. Tahu namanya siapa? Naya. Naya penonton juga atau kontestan? Penonton. Naya juga tahu nggak nih acara apa? Kadov. Enggak.
Nggak boleh nanya penonton atau kontestan. Oh nggak Rahasia, boleh. rahasia, ya. Oh, gue kira oke. Terima kasih banyak. Ini klip oke. Jadi lu nggak tahu nih acara apa? Gak tahu. Jadi lu cuma kira Andovi mau diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Iya betul. Apa nih yang bahaya di negara ini? Nggak boleh, Nggak nggak mau boleh. dijawab. Oke. Tadi Daud sama Daru sama sorry. Daru sama Naya. Naya. Udah pacaran berapa lama? OTW. Jawabannya terlalu lama. Terlalu harus nggak usah jauh-jauh deh. Kapan lu jadian? Ayo cepetan. Desember. Tanggal? 19 sebelum- Ayo. Wah, abis ini sampai pegang tangan. Aduh sayang, kok kamu salah sayang. Ayo, tanggal berapa? 19. 5 Desember tahun? Tahun lalu. Oke. 2023. Oh, hai. 2000. Wow. Lupa ini 2025. Wah parah. Udah sih abis ini putus. Enggak bercanda. Save Daru. Hashtag Save Daru. Jadi gini ya. Untuk Daru dan tadi Naya. Naya. Jadi acara Save Andovi ini itu acara yang datang dari keresahan gua. Oke. Ini boleh mic-nya boleh taruh sini ya. Acara ini datang dari keresahan gua. Gua udah menjadi konten kreator selama kurang lebih 14 tahun. Ya, udah tua. Terima kasih wishnya, Popo, terima kasih. Udah profesional, udah tua lah. Gue sekarang umur 31, ya nggak beda jauh sama Daru ya. Fakta menarik, video pertama yang gue post di YouTube Skinny News 24, itu gue post persis 28 Juni tahun 2011. 14 tahun yang lalu. Yaitu video gue nyanyi. Gue nyanyi cover lagu Imagine I'm Yours. Tanpa diketahui video itu memulai karir gue di YouTube. Abis itu dari video gue nyanyi gue bikin modus, putus, banyak lah. Gue bikin karya gue Skinny News 24 lahir. Tapi sebagai konten kreator yang udah berkarya selama 14 tahun, gue tuh selalu bertanya kepada diri gue sendiri. Apakah gue bisa membedakan karya dari kreatornya? Is the artist separate from the art? Or are they intertwined? Asik, bahasa Inggris sedikit boleh gak? Biar ketahuan gue ada kelasnya ya. Oke, terima kasih. So can you separate the art and the artist? Yang artinya tadi gue udah ngomong. Kreator dari karya. Seharusnya 14 tahun gue nonton video-video di YouTube, di Instagram, di TikTok. Ya TikTok belum ada 14 tahun yang lalu ya. Harusnya gue tahu, oh video ini dibuat oleh siapa. Jadi alasan pertama gue bikin Save Andovi adalah gue pingin tebak ini siapa yang bikin videonya. Makanya kalian lihat ada 4 kursi kosong, harusnya ada 5 ya teman-teman. Atau ada 4 gue gak tahu. Iya gue gak, terima kasih produser. Ada kursi kosong di depan. Nanti ada siapapun orang yang maju ke depan, gue harus tebak Daru, Naya, yang punya videonya siapa. Tapi sembari proses gue nonton videonya, penonton juga harus tebak ini punya siapa ya videonya. Kita akan sama-sama tebak videonya yang punya itu siapa. Sesimpel itu konsepnya. Orang kontestan maju, mainin karya, gue gak paham apa-apa konteks karyanya. Produser Popo, Cliff, dan Rifki, tim gue udah menseleksi karya-karyanya. Dan gue harus menilai apakah ini mempertaruhkan reputasi gue sebagai konten kreator. Apakah Andovi bisa selamat dan tahu siapa yang membuat videonya. Waduh, tiba-tiba ada hidup. Oke. Tiba-tiba ada itu ya. Oke. Nah, kalau gua tidak bisa tebak mayoritas dari video yang ditampilkan, gua tidak selamat, gua tidak saved. Bakal ada hukumannya. Kalau gua bisa tebak mayoritas dari video yang punya karya siapa, gua selamat, nggak ada hukuman. Dan di akhir video, gua juga akan taruh Fave Andovi. Favorit gua siapa akan dikasih token. Jadi itu konsep dasar acaranya dan kenapa gue bikin ini karena gue pingin nebak dan membentarokan reputasi gue sebagai content creator. Alasan kedua gue adalah, ada 3 alasan ya. Alasan kedua gue kenapa gue mau membuat acara Save Andovi ini. Karena gue masih ingat ketika gue menjadi content creator dulu 17 tahun, masa depan masih cerah. Kalau sekarang kan udah gelap ya, sama seperti negara ini. Oke, semua diam, semua takut tadi. Waktu gua memulai buat karya, gua tuh pingin banget karya gua tuh tonton orang. Gue pingin banget karya gua, contoh modus di awal-awal. Ini pendapat orang tuh apa sih? Kritikan orang apa sih? Komentar orang apa sih? Karena bagi gua konten kreator di awal-awal itu butuh panduan, butuh guidance, butuh
ini video bisa nggak ya, works nggak, apa yang bisa diimprove, udah bagus belum, apa yang bisa dibantu. Jadi ini bisa sebagai wadah untuk siapa tahu bisa menunjukkan karya-karya kalian ke orang-orang di luar sana. Sama juga untuk sebagai introspeksi dan evaluasi diri kalian, am I going on the right path on becoming a content creator? Jadi itu alasan kedua gue. Iya, keren gak alasan kedua? Keren gak Daru? Keren. Biasa aja, dia ngomong biasa aja. Dia kayak biasa aja, oke. Nah, alasan ketiga gue adalah zaman sekarang hidup tuh udah online. Di awal-awal gue bikin karya, gue masih inget the most happiest moments of my life adalah gue bikin video dan gue ketemu temen-temen gue Chandra Leo. Gue ketemu temen-temen seangkatan gue, kita ngumpul, kita nonton video bareng-bareng, kita diskusi. Di zaman online AI sekarang, orang tuh bikin video, udah algoritma do your thing. Gak ada komunitas ngumpul-ngumpul, yuk kita bahas video, diskusi, bagus gak lucunya. Gue berharap Save Andovi ini suatu hari, ini kan episode pertama nih guys, suatu hari bisa menjadi Save Andovi Community. Iya, jelek banget ya ya, jelek banget pas kayak Jelek jujur. SAC, Save Andovi Community. Siapa tahu ini bisa menjadi wadah untuk kalian ketemu, sekaligus untuk kasih karya-karya masing-masing, ketemu jodoh. Siapa yang tahu? Kalian tahu? Di sini yang single atau belum punya pasangan, tepuk tangan. Aduh deh. 1, 2, 3. Siapa tahu ini menjadi wadah untuk kalian ketemu pasangan kalian. Tolong jangan peluk-pelukan. Halo, ini tolong jangan romantis. Halo, jangan romantis di sini ya. Jadi itu guys. Udah paham ya alasannya ya? 3 alasannya ya. Ini tuh. Nah, nanti bakal ada game show host kita yaitu sepupu gue sendiri. Tepuk tangan untuk Cliff Dalopez. Tepuk tangan untuk Cliff Dalopez. Dia akan membantu memandu acara ini. Karena guys, jujur, gue belum nonton sama sekali video-videonya. Jadi produser Popo, manajer Popo, Rifki, Cliff itu benar-benar mengkurasi video-video, gue tinggal tebak aja. Nah nanti penonton juga boleh berkomentar, reaksi, suka atau enggak. Guys, ini bebas, ini show santai aja guys. Ini episode pertama, siapa tahu ini bisa menjadi sejarah. Terima kasih kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 orang yang nonton. Ketemu tangan untuk kita semua 15 orang yang nonton. Gak apa-apa. Ini sebuah permulaan menurut gua, dan menurut gua suatu hari siapa tahu kita bisa di stage yang lebih besar. Amin. You never know. Jadi itu dia guys, selamat datang ke episode pertama Save Andovi. Terima kasih. Oke, Kado. Silakan produser Cliff. Dan yang telat kita semua liatin ya nanti ya. Oke. Ya jadi teman-teman di rumah di YouTube, di Instagram, di TikTok ini ada orang yang datang telat. Ketika telat semua tepuk tangan aja ya. Oke. Rasakan, oke? Oke, lihat ya. 3, 2, 1 buka pintu. Belum. Tepuk tangan kepada yang telat. Silakan. Telat 1, telat 2, telat 3. Silakan. Silakan duduk yang telat nggak apa-apa. Ini silakan duduk. Halo, namanya siapa yang telat? Ini gue beritahu nih. Yang telat namanya siapa? Oh, nggak nyampe. Oke, yaudah. Nggak apa. Oke, yang telat nanti ya gue kasih hukuman ke kalian ya. Tapi nggak apa. Jadi kalian nggak tahu nggak paham apa kan acaranya tentang apa kan? Ya udah lanjut aja. Nah, makanya jangan telat. Nggak bercanda guys. Thank you for coming. You 3 dari mana datangnya? Kenapa lu lihat ke belakang bro? Dari mana? Dari oh ya Bekasi gitu. Gue bingung banget kayak. Dari Bekasi. Oke, jauh juga ya. Oke, kita akan mulai acaranya. Keep up to speed ya. Siap ya? Namanya siapa? Irfan. Semangat Irfan. Namanya siapa? Raina. Trio telat. Tepuk tangan untuk trio telat. Ya, thank you guys. Karena kalian telat kopinya nggak dapat diskon. Oke, terima kasih banyak. Oke, langsung saja silakan game show host Cliff. Oke, Kadov, kita langsung aja manggil kontestan kita untuk duduk ke kursinya masing-masing. Boleh untuk kontestan silakan maju ke depan. Kontestan? Hah? Kasih tepuk tangannya dong, tepuk tangan. Halo. Waduh, gue kira sama ini kontestan di sini. Oke. Apa? Saya dikelabui di episode pertama. Wow, ini kontestannya. Iya, jadi Menarik sekali. dari kontestan ini akan menampilkan video karya mereka. Jadi Kadov harus nebak siapa yang membuat karya tersebut. Oke, boleh gue kenalan dulu gak Cliff at least? Boleh, Kadov harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal gak sayang Rifki mungkin. Wah, aduh. Tapi Oke. cuman boleh tahu nama dong ya? Gak Coba boleh tahu nama? Ya boleh. Asal usul gak boleh? Gak boleh. Silakan. Oke. Wow. Oke, kenalin namanya siapa? Trisna.
Kayak Krisna Bali tapi Trisna. Oke, ini biar gue ingat Trisna. Umurnya? Nggak boleh 24. jawab. Nggak boleh jawab bro, kan udah ketawa. Oke. Nono Andovi Nono. Oke. Trisna, gue nggak boleh tahu umur pun nggak boleh, Cliff. Nggak boleh. Oke. Silakan, namanya siapa? Naura. Naura. Trisna Naura. Naura kayak Aura. Oke, Naura Aura bego apa? Trisna Naura. Trisnaura. Oke. Silakan, namanya siapa? Merlin. Merlin. Kayak The Wizard. Merlin, The Yeah. Wizard. Merlin. Ada yang paham referensi itu? Nggak ada. Oke. Merlin. Alam. Alam. Ih. Alam Ganjar, bukan? Hehehe. Gua Alam Ganjar. Alam. Oke. Trisna, Naura, Merlin, Alam. Mereka berempat udah buat video atau karya yang gua nggak tahu, gua mau nonton karyanya. Gue juga nggak tahu apakah mereka ada upload di Instagram atau TikTok, di YouTube. Gua nggak tahu apa nih, bagi trio telat ya. Gue ulang sekali lagi ya. Mereka udah buat karya. Gua nggak tahu karyanya apa. Gua akan mengambil satu kocokan dari kocokan arisan. Gua akan mainin video mereka. Kita sama-sama nonton bareng-bareng. Kita sama-sama menebak video mereka tuh yang mana, siapa yang punya siapa. Tapi harus dari gua. Penonton nanti gua akan ada banyak bantuan dari game show host Cliff untuk membantu mengerucut videonya punya siapa. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Cliff De Lopez. Oke? Oke, Cliff, gua udah kenal namanya. Masih ada yang bingung? Udah paham semua? Paham? Oke. Jalanin aja. Let's Jangan go. aja. Sabar, tanya dulu. Yang paling kanan siapa namanya? Alam Ganjar. Oke. Oke. Lanjut ya. Merlin the Wizard. Naura kasih. Trisna Bali. Oke. Itu namanya memory dungeon kayak Sherlock Holmes. Ada yang paham? Nggak ada yang paham. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Jadi Kadov harus menebak ya karya mereka Oke. dan punya peraturan. Jadi setiap selesai satu karya ditampilkan, Kadov harus langsung lock pilihan Kadov. Oh, gue nonton, gue harus lock. Menurut gue ini misalnya punya Alam. Betul, harus lock. Oke. Terus Kak Andovi punya 3 bansos. Bansos? Yep. Bansos itu apa, Cliff? Nggak tahu saya juga, soalnya dikorupsi juga. Oh. Enggak, bercanda. Save Adobe. Bercanda. Gua suka nih, Bercanda. tunggu. Nggak. Jadi bansos ini alat yang bisa gue pakai untuk membantu. Iya, bantuan. Mencari tahu. Bantuan. Bansosnya bisa gue pakai kapan? Jadi setiap satu karya Kadov bisa pilih salah satu bansos yang bisa Kadov mau pakai. Oke, tapi abis nonton setiap video. Setiap video baru bisa. Baik. Oke, berarti untuk sekarang gue nonton dulu videonya, Cliff. Belum, sabar dulu dong. Oh. Belum juga dijelasin. Ini pada sepupu gue loh, ini gimana nih? Silakan, Cliff. Jadi walaupun kontestannya ada 4, karya tetap ada 5 Kadov. Jadi salah satu video ada di antara kita nih, salah satu kita ini yang ada di ruangan ini dia. Jadi ada 5 video, salah Yap. satu dari kalian. Yap. Kemungkinan besar bukan dari Daru ya, kemungkinan besar ya. Nah. Daru kayaknya clueless dia, kayak ini apaan ya. Kemungkinan besar dari Daru out. Nah. Siapa tahu acting dia artisnya, nggak ada yang tahu. Oh, atau dia acting sok-sok saya dari bank swasta padahal enggak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu di sini ya. Oke. Atau trio telat. Bisa jadi. Oke, Kadov. Ya. Dan Kadov di sini akan save kalau Kadov bisa menebak 3 dari 5. Gua harus tebak 3 dari 5 benar untuk gue selamat, untuk Yap, gue save. Betul. Kalau enggak, Kadov enggak save dan akan ada hukumannya. Hukumannya apa? Nanti dulu dong, baru juga mulai udah nanya. Baru mulai nanya. Ya, yang mau gebukin klip angkat tangan, yang mau gebukin klip saya mau gebukin klip ya. Silakan klip. Oke, udah siap? Siap. Kalian semua siap? Ya. Oke, Popo, Shiroyo, tolong dong kocokan arisannya. Guys, tepuk tangan untuk manajer gua, Manajer. Popo. Ini apa nih, Cliff? Kocokan arisan. Kocokan arisan, oke. Gini. Ini dari Cup Made for Coffee. Kopi terenak di Cipete dan di Bali. Popo ayo kerja yuk, ini nggak usah kerja, keluar yuk. Ini, oke. Dan video pertama yang akan kita nonton, judulnya atau apapun namanya adalah. Bentar, gue nggak bisa buka guys. Menghayal. Yep. Oke, menghayal. Wah, muka-muka alam menghayal sih, jujur ya.
Ini mukanya oke. Mari sekarang kita nonton rame-rame bareng-bareng video dari kemungkinan Alam Ganjar, gue nggak tahu. Video menghayal. Oh, ada cinematic ini tunggu. Lagi lari. Oh, what is going on? Okay guys, let's get started. Let's talk about what movie we're gonna make. Oh, I have an idea. What about a horror romance movie? No. Okay, how about an action movie, but with comedy? No. Okay. Tadi gue ada salib Yesus tadi gue lihat. Oke, ada adegan berantem tiba-tiba di tengah hutan UI, kayaknya ya, gue nggak tahu ya. Wait, what? Transisi? Ah, kok ceweknya beda? Lah, hah? What is going on? Di pantai? Jatuh di pantai. I still can't believe that you noticed Terima kasih me. shot kaki. Terima kasih. An ocean away, the heavens would say it was meant to be. I'll never forget the first time I saw you there. Primrose at 3. Wow, sebentar, gue pakai kacamata dulu, fokus nih. Gue liat muka Alam Ganjar dulu. Oke, ada 2 ikan bercium, what's going on? Yes. Oke. Oh, ini orang ini lumayan ngerti sinema. Ada transisi mata. Terima kasih kamera Sony-nya, terima kasih ya product placement. Guilty murder. Hah? Yo, this is a whole storyline. What is going on? Ya, foto buktinya, apakah buktinya ada di CCTV, kita nggak ada yang tahu. Ya, foto lagi. Oke. Gelap seperti, oh, baru gue ngomong seperti Indonesia, nggak jadi. Gue nggak jadi. Dia nyalain, oke. Oke. You good? Yeah. Oke. Okay, so do you have any idea? No, I don't. I got an idea. Pipe Dream. Oke. Musik-musik mafia tahun 70-an. Wow, tepuk tangan untuk menghayal. Wow, oke. Jadi teman-teman, trio telat, gue jelasin ya. Gua nggak tahu ini siapa yang bikin. Jadi gua ada judulnya menghayal. Nanti gua akan lock dan gua akan kasih dulu ke satu orang yang menurut gua membuat video itu. Benar kan Cliff? Benar. Oke. Gue punya pilihan untuk pakai bansosnya nggak? Oh betul, Kadov punya pilihan untuk pakai bansos. Jadi ada 3 bansos ya Kadov. Oke, ada 3 bansos. Bansosnya apa aja, Cliff? Bansos yang pertama ya atau tidak. Jadi Kadov cuman boleh nanya 1 pertanyaan ke kontestan dan mereka cuman boleh jawab ya atau tidak.
Gue bisa nanya ke semua kontestan. Iya, Mereka cuma bisa jawab iya atau tidak. betul. Yang kedua, bansos suara penonton. Suara penonton. Yap. Jadi Kadov kasih 2 pertanyaan dan penonton cuma boleh jawab dari pertanyaan Kadov. Oke. Yang bansos ketiga? Dan bansos ketiga adalah data berbicara. Data berbicara, jadi Kadov harus nanya Ke mereka. ke kontestan Oke. tentang karya mereka dan mereka harus jawab. Harus jawab jujur tentang data itu. Oke. Data tentang kontennya ya, tentang karyanya. Oke. Dan gua hanya boleh pakai sekali setiap ronde, setiap Kali soal setiap video. ronde. Oke. Betul. Sekarang berarti gue bisa pilih untuk nggak pakai dong biar gue selamatin untuk ronde-ronde berikutnya. Bisa. Karena 5 video kan. Benar. Oke, gua pilih untuk tidak memakai bansos. Tidak memakai bansos. Karena bansos hanya untuk pemilu saja. Oke. Siap. Oke, gua gak akan pilih. Jadi untuk sekarang gua lihat dari raut wajahnya saja. Oke, siap. Karena wajahnya adalah karyanya. Siap. Video tadi itu lumayan menghayal, ya yang kena judulnya ya. Sinematik, ini berarti orang ngerti sinema. Kemungkinan kuliah IKJ, ini kemungkinan besar. Kayak ini shot-shotnya shot-shot paham, ada shot transisi, ada storyline, bahasa Inggris. Siapa mukanya paling menghayal? Jujur ya, jujur. Guys, tapi kalian gak boleh bantu gue, tapi kalian juga main game ini ya. Penonton di rumah, di TikTok, Instagram, YouTube Save Andovi, kita main bareng-bareng. Purely dari wajahnya, gue harus menebak karyanya. Tapi juga ada satu dari penonton. Yang kita gak tahu kan? Benar. Oke, untuk sementara, ini purely dari looks. Purely dari looks. Menurut gua, jujur, gue punya vibe alam Ganjar. Ini gue vibe gua. Ini jujur banget nih. Entah kenapa gue nonton ini kayak alam, kayak di alam sadar, di belakang alam sadar. Jadi gue ngasih video menghayal, gue lock dulu untuk alam. Oke, Oke, silakan, alam, silakan. gue lock dulu ke lu. Oke, silakan lu pegang ya, di sana aja, menghayal. Gue gak boleh ngobrol sama mereka, gue gak boleh ngobrol. Belum boleh. Gak boleh. Wah, purely dari looks ya. Atau jangan-jangan Trisna yang gitu. Bentar. Udah lock, Gue udah gak lock. boleh penonton dulu, gak boleh. Boleh. Udah lock. Yaudah, gue lock untuk video menghayal video pertama di alam. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Wah, oke. Penonton di rumah di YouTube yang live show di sini yang ada di Mad for Coffee, kalian juga bisa nulis di HP kalian. Tebak juga, kalian juga bisa ikut main. Ini serunya. Oke? Kalian juga bisa ikut main ya. Alright. Oke, gue udah lock alam. Oke, dah. Siap. Kadov harus ingat ya, ada satu video yang kontestannya adalah salah satu dari Penonton. dari semua yang ada di ruangan ini. Kecuali Harus Daru, ya kan udah pasti kan? Ya. Nah, ini Daru nih. Bisa jadi, oke? Oke. Siap, langsung aja ke karya kedua, Popo, Siroyo, bawa. Oke, ini karya kedua. Aduh. Oke, kita kocok arisannya. Oke, arisannya tadi belum kurang. Oke, udah. Yang apa? Kita buka. Susah ya guys ya. Dengan judul yang sangat unik, Melihat TV. Melihat TV. Oke. Nah udah kayak melihat TV. Gue kan melihat TV. Melihat TV. Oh, kenapa alam senyum-senyum? Apakah gua salah? Apakah ya? No. Oke, mari kita sama-sama menonton karya dari Melihat TV. Ladies and gentlemen, let's dive right in and meet our star. Moon. Fresh from a breakup, she's wandering around with that classic I cried myself to sleep look. All while munching on her favorite snacks and finding something to watch to bury her feelings deep down. Community, and in fact, as we go towards Friday and the weekend, temperatures will be back to normal. Scheduled thunderstorm and wait. Family time, come on, grab your friends, go to very distant lands. Red's on guitar and Calvin on bass, the music will never end, it's every time. But of all TV programs, why did she have to see?
teach her what to do. 'Cause whenever I'm with you, the world feels nothing to me. All I want is to be with you forever and ever. 'Cause whenever you're with me, I know there's nothing I want more. But now I know I can't be with you forever and ever. Can our heartbroken heroine find her way to a brighter tomorrow? Stronger than ever. Until next time. Oh wow, oke guys, ini jujur ini sangat menarik. Gua nggak nyangka dan ekspektasi video-video bakal seperti ini. Wow. Jadi gini, tadi gue lumayan memakai insting gue dan kejeniusan gue sebagai Save Andovi host. Pas musiknya main, cuman 2 orang dari mereka yang ngetuk kaki sama main musik, yaitu Trisna dan Merlin. Cuma mereka 2 yang pas video kayak gini. Segini, terus Trisna gini. Merlin juga kakinya juga goyang. Sorry tadi gue ngeliat kaki lu, maaf ya. Tapi tadi gue ngeliat kaki lu kayak gini nih. Pas nah. Tapi Daru bengong, Daru kan. Berarti bukan Daru. Fix bukan Daru. Tadi gue lihat. Fix bukan Daru nih. Oke. That was actually it was very similar. There's a story melihat TV. Lu hilang dari you in my opinion, pendapat gue adalah ini melihat TV untuk menghilangkan masalahnya, untuk just absorb atau juga untuk mengingat masa lalunya atau something. Pokoknya it's very emotional. Udah nih, gue boleh pakai bantuan bansos nggak? Dah, Kadov mau pakai bantuan bansos Kadov? Mau. Yang mana? Iya atau tidak? Ya atau tidak. Oke. Jadi sebelum Kadov pakai bantuan Kadov, jadi para kontestan harus memberikan 1 kata terhadap video ini. Satu kata aja. Setiap kontestan kasih 1 kata terhadap video ini. Oke, dimulai dari yang punya mic dulu. Alam Ganjar, 1 kata tentang video ini. Sorry, Alam, bukan Alam Ganjar. Maaf. Alam. 1 kata, vanilla. Vanilla? What is going on? Lu mau vanilla matcha latte? Apa lu mau apa? What is vanilla? Ini makin gua, apa jangan-jangan ini Alam? No! That was a very specific word. What? Oke, vanilla. Silakan kasih ke Merlin yang tadi ngetuk kaki yang tadi gue lihat tadi. Lovely. Okay, that was too broad. Vanilla was so specific. Okay, lovely. Naura? Buried. Holy shit. Buried. Wah itu dalam sih. Ya sang pembuat silakan kasih tahu.
Ya, sama membuat Trisna Mantan. mantan. Wah anjing. Waduh. Oke, sebentar. Gue mau pakai bansos gue. Boleh, Gue silakan. mau pakai bansos gue ya. Ya atau tidak? Mereka harus jawab jujur. Harus Hanya jawab ngomong jujur. iya atau tidak. Oke. Oke. Pertanyaan gue simple. Ketika one of you made this video, apakah gue spesifik, ini mantan sama Vanilla nih. Oke. Do you think yang buat video ini juga bikin musiknya? Iya atau tidak? Tidak. That was specific. Tidak. Tapi harus jujur ya, harus jujur. Harus jujur. Iya. Tidak. Tidak. What? Guys, kayaknya save Andovi please. Gue bingung banget. Guys, kayaknya nggak ada gunanya gue di konten kreator 14 tahun gue nggak paham apa-apa. Oke. Vanilla, Lovely, Buried, mantan. Ini kurang ajar sih. Ini Tristan ini mulai kurang ajar nih gue ya. Mantan. Dia ngomong tidak, yakin. Kenapa Merin ngomong iya? Klik bantu dong, Klik. Belum ya? Penonton belum boleh bantu ya? Belum boleh suara penonton ya? Belum. Belum boleh suara penonton ya? Belum. Guys, penonton kalian juga bisa ikut main game ini ya kan? Catat masing-masing di kepala kalian atau di notes kalian ya. Oke, gue mau lock. Lock, silakan. Siapa? Guys, penonton Instagram, TikTok, YouTube, this is hard. Sabar. Sebelum lock, buat penonton di Instagram dan TikTok kalau mau lebih bagus silakan ke YouTube Save Andovi ya. Ya, silakan ke YouTube Save Andovi ya penonton Instagram, TikTok kalau mau lihat show lebih bagus. Oke. Terima kasih banyak. Gua mau lock. Melihat TV gua lock ke Trisna, gue ngelock melihat TV. Oke? Dah, lock. Lock. Ada itu anjing di sini. Lock. Gua susah anjing. Jawaban mantan itu tuh kuat banget. Tapi Buried juga. Tapi Naura, gue takut sama Naura, entah kenapa ya. Naura. Oke, gue lock. Yakin? Oke, kita langsung aja ke karya selanjutnya. Popo, Wow, Hiroyo. susah guys. Guys, ini susah gak sih? Susah gak? Gampang. Wah, oke. Kocokan arisan. Oke. Waduh, salah gue nih. Wah, Tristan kurang ajar lu, Tristan lu. Judul berikutnya adalah Kenangan. Oke. Wah, Tristan. Wah, no. Kenangan. Mantan. Kurang ajar. Wah. Oke. Mari kita sama-sama nonton video ketiga dari konten kreator Kenangan.
Kenangan. Gue pakai bansos gue, Knif. Bansos yang mana? Suara penonton. Suara penonton ya. Oke, berarti Kadov ngasih pertanyaan ke penonton dan penonton harus menjawab dari pertanyaan Kadov ya. Oke, penonton. Salah acara. Salah acara. Oke, jadi gini. Dan kalian di rumah di live juga boleh tebak ya. Oke gini, gua akan nanya pertanyaan. Gua kasih 2 pilihan, hanya boleh teriak bareng-bareng jawaban dari pilihan yang gua kasih. Oke? Oke, penonton juga bareng-bareng yang di rumah ya. Live YouTube, Instagram, TikTok, whatever. Menurut penonton dan orang-orang live di Instagram, TikTok, YouTube, yang bikin karya tersebut cowok atau cewek? Dalam 5 detik tinggal teriak cowok atau cewek. Oke? Kalian gak boleh, kalian jangan. Oke? Oke, gue perhatiin banget jawaban penonton nih. Saya bisa jadi salah satu dari kalian juga kan? Bisa jadi kan? 5, 4, 3, 2, 1. Cowok. Ulang sekali lagi. Cowok. Oke, sekali lagi ya. Yang ngomong cewek sekarang. 1, 2, 3, cewek. 1, 2, 3. Yang ngomong cowok? Cowok. 3,5 itu, 3,5. Oke. Damn, this is hard. Aduh, Ivanovic susah guys. Kalau gue salah semuanya gimana guys? Gue gak ada, bang gak usah jadi konten kreator aja bang. Pulang bang. Wah ini, waduh. Oke gini. Oke, gue mau lock. Silakan. Masalahnya kan mayoritas ngomong cowok, 2 cowok udah dapet. Udah dapet. Mayoritas ngomong cowok. Ini Trista sama Alam Ganjar, udah. Oke, gini. Lock hot take. Salah satu dari penonton. Bukan mereka. Gua akan lock. Berarti gua kasih ke siapa nih? Kalau bukan kan salah satu bukan dari mereka kan? Gua berarti kasih ke siapa dulu nih? Pilih dulu. Harus lihat. Harus lihat dulu. Kira-kira siapa? Kira-kira cowok penonton. Shit. Bro, nama lu siapa bro yang di ujung? Boleh kasih mic-nya? Nama siapa? Akbar. Umur lu berapa? 20. Nggak mungkin dia bikin video itu. Nggak mungkin. Akbar, lu belum tahu pahitnya hidup ini. Harus yang tua berarti, harus yang lumayan tua. Yang ada di ruangan ini ya Kadov ya? Yang ada di ruangan ini. Oh my god. Salah satu dari kameramen juga. Oh no. Plot twist macam apa ini? Di ruangan ini dong. Silakan. Kameramen berarti termasuk dong. Gak tahu, bisa aja, bisa enggak, bisa Mas Roman, bisa barista depan ya. Oke, gua nggak tahu siapa, tapi gua akan kasih ke salah satu kameramen. Silakan. Gua kasih ke lu dulu, tapi lu masa pegang kan lu fokus kamera ya. Terima kasih banyak. Tadi nama siapa? Rian. Bro, ada alasan gua tajam. Tadi directed by siapa? Tadi Rian. Mampus! Rian! Oh my god! Dude! Directed by Rian something tadi kan. Selesai. Bro, sorry bro. Kerja. Wow! Oh my god! What? Fix, gue ada satu. Oh my god. Fix, gue ada satu benar tadi. Pas lu ngomong Rian tadi, Rian something namanya kan, gue lupa. Oke, lock. Mampus. Wow. Game show clip. Oke. Wow. Dah. Yes. So gini, pas Akbar ngomong 20, orang 20 tahun tuh belum tahu arti sakitnya cinta, belum tahu. Lah, Kadov, belum tahu. Dari judulnya aja tadi kenangan, gue kira kenangan 98 yang katanya nggak terjadi, sumpah. Oke, yuk saya Ivanovic lanjut yuk. Dah. Yuk, Lanjut ya. Sebelum disangkal sama Fadlizon, lanjut. Lanjut. Kocokan arisan. Untung tadi gue sadar directed by Rian. Bro, jujur tadi gue lupa nama lu pas kita di awal-awal. Jadi
Itu hoki banget, itu hoki banget. Oke, video berikutnya. Ketahuan guys, gue bener satu, yes! Benar satu salah 4 ya. Oke, next. Menarik. Judulnya, nah gue mau lihat reaksi mereka nih. Karena gue tahu nih Rian, mampus Rian. Oke, judul berikutnya adalah, bisa lihat gue, lu jangan lihat ke TV lo. Lihat gue, semua lihat gue ya. Semua lihat gue ya. Judul berikutnya adalah balap kuda. Wow, tangannya narat. Balap kuda. Wah. Oke, langsung aja kita tonton bareng-bareng balap kuda. Tenang saja saat ini Kamakai Eclipse memimpin setengah panjang udang depan. 100 meternya datang. 100 meternya datang. Kamakai Eclipse. Dilepas saudara, 12 ekor kuda hampir bersamaan saat ini. 12 ekor kuda. Tanda pelana nomor 4 adalah kuda Wonderland berada di depan. Wonderland diikuti kuda Santana Brief. Masih Wonderland, Santana Brief dekat-dekat saja saudara. Jarak masih cukup jauh, masih Wonderland berada di depan. Santana Brief berada di posisi yang kedua. Kita nantikan saudara-saudara, nampak saat ini 12 ekor kuda. Santana Rembulan dengan joki Trulivanto akan masuk dalam kit 7. Kita nantikan dilepas. Saat ini berhasil landing pertama. Dan ini terang-terang saja Atria Raja Moko 2 kali melampaui garis finish side by side. Santana Rembulan pada posisi yang ketiga. Saat ini tenang-tenang saja Atria Raja Moko pada posisi yang pertama. Santana Rembulan dan juga Atria Raja Moko. Santana Rembulan, Atria Raja Moko, saudara-saudara mulai turun cambuk saat ini pada joki. Baduri-duri datang do Bagejo abu kalau abu. Kita sambut saudara-saudara Atria Raja Moko, Santana Rembulan, Atria Raja Moko, Santana Rembulan dan Selin Berjaya. Ya bangga banget. Ya yang nggak disangka-sangka bisa terjadi. Ya teman baik kan. Ya kita cuma bisa membantu sebenarnya. Cuma yang bisa kasih hasil terbaik. Buat juga teman-teman yang sport, terima kasih semua. Cuma itu bisa kata-katanya. Tadi di kelas pemula AB kuda kita Santana ada kendala di situ jatuh langsung segel patah. Abis ini alhamdulillah tadi Santana Rembulan di kelas remaja ada podium 2. Jadi lumayan menutup kata jadi alhamdulillah. Joki kita ada di rumah sakit. Udah tadi udah disuruh dokter yang ngurus untuk disuntik aja. Jadi nggak bisa orang ceritain gimana perasaannya, nggak tahu mas.
Balap kuda. Oke, ini menarik guys. Sebelum gue lanjut, gue cuma mau ngomong. Terima kasih karena gue juga pertama kali nonton video tentang pacuan kuda ya. Jadi gue juga di sini belajar dan ini bukti karya dan konten tuh bisa apa aja. Kalau tadi mungkin video-video sebelumnya berkonsep ada cerita personal, ini mungkin juga cerita personal tapi yang mendokumentasikan suatu acara yang real terjadi. Jadi di Save Andovi ini nggak harus juga konten yang orang kira konten itu, bisa dokumenter, bisa video pendek, bisa musik video. Jadi gue suka. Jadi terima kasih banyak kepada Popo dan tim yang udah mengkurasi video-videonya. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Tapi tadi ada yang nge-giveaway sesuatu. Cliff, boleh gue pakai data? Silahkan. Oke. Last ya ini. Bansos terakhir yang gue pakai. Bansos terakhir. Betul. Bansos terakhir apa, Cliff? Data berbicara. Data berbicara. Iya. Jadi jelasin apa tuh bansos ini? Jadi Kadal harus kasih satu pertanyaan ke mereka tentang karya mereka dan itu tentang data dari konten mereka. Contoh misalkan gue nanya berapa menurut lu likes video ini? Betul. Berapa menurut lu views video ini? Kalau di-upload. Betul. Nah, bisa jadi video ini nggak di-upload, makanya viewsnya 0 kan? Yap. Kalau orang yang bener-bener tahu bakal ngomong jujur dia viewsnya 0 karena dia belum upload. Benar. Jadi gue bisa memakai data untuk mengetes sesuatu. Yes. Silakan Kado. Tapi gue mau pakai data yang berbeda. Oke. Andovi Lopez beraksi. Pertanyaan gue cuma satu dan kalian semua harus jawab jujur. Jujur, harus jujur. Berapa hari syuting konten tersebut? Yang beneran bikin harus jawab sesuai benerannya. Yang nggak bikin silakan kalian guess berapa, ya dong? Iya. Gua karena gue sering syuting, gue tahu kok kira-kira ini berapa hari syuting, guys. Haha, pintar. Jadi kalau bener-bener syuting, kalau yang bener-bener syuting jangan bohong ya, bener. Kalau yang nggak syuting ya tinggal guess aja, oke? Berat. Kenapa balap kuda digambarin? Kudanya gue baru sadar. Jatuhnya kayak bebek sih itu gambarnya. gambarnya. Digambar. Jatuhnya Oke. bebek gitu. Trisna, berapa hari syuting konten tersebut? 1 hari. Nara, berapa hari syuting konten tersebut? 3. Merlin, berapa hari syuting konten tersebut? 2 hari. Alam, berapa hari syuting konten tersebut? 1 hari kayaknya. 1 hari kayaknya. 1 hari kayaknya. Oke, Alam bye-bye, udah gak mungkin Alam. 1 hari kayaknya. Oke, Alam gue akan babain. Kalian bertiga. Tapi guys, karena Andovi Lopez memang genius. Pas gua ngomong kamera ini mahal, cuma 1 orang yang beraksi. Yaitu Merlin. Dia doang yang beraksi. Jadi untuk sementara gue lock dulu nih. Balap kuda Merlin. Gue lock. Boleh, silakan lock ya. Lock Merlin, silakan. Berarti video terakhir kan udah video kelima berarti Bener. otomatis bakal ke Naura. Kenapa? Tapi kita nonton dulu Silakan. berarti kan. Nonton dulu tapi Popo silakan kocok. Tetap dulu. aja kita butuh kocokan arisan Save Andovi. Oh, udah di ini Oke, karena ternyata. gue tahu judulnya dulu. Gue tahu judulnya dulu nih. Oke. Lah. Wah, bangke. Kenapa tuh Bang Misi? Hampir gua. Oke. Dengan judul terakhir. Wah, ini gue salah banget nih. PSG. Paris Saint-Germain atau PSG yang beda gue gak tahu. Asumsi gue PSG Paris Saint-Germain ya. Yep. Tim bola ya. Iya. Waduh. Oke, kita nonton video terakhir. Paris Saint-Germain atau PSG. Saat kita mendengar nama I knew it! yang terlintas di kepala kita bukan taktik, bukan sejarah, tapi nama-nama besar seperti Neymar, Il y a 2 envois, cette fois face à lui. Oh Neymar, oh ce qu'il a tenté. Messi, dan Mbappe. Tiga superstar yang menjadikan PSG bukan sekedar klub, tapi fenomena global. Namun di balik superstar itu, ada kisah yang lebih dalam. Tentang kota yang dulu bahkan tak punya klub, hingga menjadi simbol kekuasaan baru dari sepak bola. PSG bukan lahir dari tradisi. PSG adalah hasil dari ambisi dan uang yang seolah-olah tak ada batasnya. Tapi kisah ini bukan hanya soal kekayaan. Ini adalah tentang identitas, tentang bagaimana sebuah klub yang dibentuk dari nol
akhirnya menciptakan sejarahnya sendiri. Welcome to my channel, and this is the story about Paris Saint-Germain. Anjing my channel. Baiklah, ketahuan dong. Bayangkan pada dekade 1960-an, Paris dikenal sebagai simbol modernitas dan kemajuan Prancis. Kota ini punya segalanya, dari museum kelas, film, arsitektur bersejarah, elit politik, dan tentu saja adalah mode. Tapi ada satu hal yang Paris itu nggak punya, yaitu adalah klub sepak bola. Sementara kota-kota seperti Saint-Étienne, Marseille, Reims, dan bahkan Bordeaux memiliki klub yang berkompetisi dan sukses di Liga Utama Prancis. Paris tidak punya perwakilan yang kuat di Liga 1. Padahal, sebagai ibu kota negara, Paris seharusnya punya klub besar yang menjadi wajah nasional seperti Real Madrid untuk Spanyol ataupun Bayern Munchen untuk Jerman. Lalu pada dekade ini, Paris memiliki gagasan yang terlalu ambisius, yaitu menciptakan entitas yang mencoba menjawab tantangan ini, yaitu adalah Paris Football Club atau Paris FC. Klub ini lahir dengan tujuan serupa, membangun tim besar Paris dari nol, tapi terlalu cepat ingin tampil di papan atas, tanpa fondasi olahraga yang kokoh. Paris FC punya nama, punya ambisi. Namanya nggak naik, nadinya nihil. Mereka gagal naik kasta paling atas dan kehilangan daya tariknya. Maka ketika muncul ide penggabungan dengan Stade Saint-Germain, klub yang terletak di pinggiran barat Paris, inilah jalan keluar yang logis untuk Paris FC. Di sini Paris FC akan memberikan branding dan visi ibu kota, sementara Stade Saint-Germain menyumbang infrastruktur dan tim. Akhirnya pada 12 Agustus 1970, keduanya resmi digabungkan menjadi Paris Saint-Germain Football Club atau yang kita kenal sebagai PSG. Klub ini lahir dari dukungan keuangan tokoh bisnis, elit politik Paris, dan dukungan penuh dari 20.000 fans melalui crowdfunding. Kombinasi ambisi besar dan akar lokal yang kuat, nama Saint-Germain dipertahankan untuk menghormati asal klub lama, sementara Paris memberikan identitas kota besar. Tidak butuh lama untuk naik ke divisi terkuatnya, klub ini hanya membutuhkan 1 tahun untuk naik berkompetisi di liga terkuat Prancis yang sekarang kita kenal sebagai Ligue 1. Menariknya, hanya butuh 2 tahun klub ini terguncang oleh masalah besar karena alasan politik. Tepatnya pada tahun 1972, pemerintah Paris ingin klub sepenuhnya mewakili ibu kota dan membuang nama Saint-Germain dan mengembalikan nama Paris FC. Nah, kesepakatan pun tidak tercapai. Akhirnya PSG dan Paris FC kembali dipisahkan karena masalah tersebut. Paris FC tetap di divisi 1, tapi kehilangan pemainnya. Sementara PSG turun kasta, tapi membawa pemain-pemain lamanya. Ironisnya, sejak saat itu Paris FC tak pernah benar-benar bangkit. Ini momen krusial dalam sejarah PSG. Mereka memilih independensi daripada fasilitas instan. Mereka turun kasta, tapi mempertahankan idealismenya. Siap. Selamat udah menang Champions League. Tahun ini Paris Saint-Germain, lu bahagia banget waktu itu kan pas lu nonton. Wah, congrats to PSG. Oke. Otomatis kita bakal lock namanya kasih ke Naura dong, otomatis dong, karena kan ini pilihan. Tapi tolong Cliff jelasin apa yang terjadi. Kan gue udah lock nih, kita ulang sekali lagi ya. Silakan, lock dulu. Lock dulu ya, walaupun gue tahu ini bukan Naura, gue tahu, tapi gue tetap lock. Oke. So far locknya adalah Trisna melihat TV, Naura PSG, Merlin balap kuda, Alam menghayal, dan Rian kenangan. Itu lock sementara. Tetapi ya kita punya kesempatan untuk apa di terakhir, ronde terakhir, Cliff? Jadi karena hari ini saya lagi berbaik hati, Kadov boleh reshuffle. Boleh reshuffle. Reshuffle kabinet. Kalau itu terus-terusan kalau itu. Tadi ada yang cepet tuh, tadi dia juga ngomong cepet. Cuman boleh 2 tapi. Cuma boleh ganti 2? Iya, nggak boleh semuanya. Oke, reshuffle cuma 2. Yep. Boleh gue tanya pertanyaan? Boleh. Satu pertanyaan ke 1 orang atau? Ke 1 orang. Alam. Gini. Gue harus strategis. Gue yakin Alam PSG. Nih. Tapi kalau gue tahu, gue buang 1 pertanyaan strategis. Yang gue masih bingung itu Naura sama Trisna, jujur. Naura sama Trisna gue masih bingung. Tapi ketika lu ngomong buried di pertanyaan video kedua, ya, itu change the game for me. Ketika dia ngomong buried itu sekarang I'm seeing something different. Jadi
Dia pasti PSG, nggak mungkin. Nggak, ini feeling gua nggak ini. Soalnya gini, welcome to my channel. Dia ngomong gitu kan. Otomatis yang ngomong ini cowok. Ya bisa jadi voice overnya ya, tapi most likely cowok. It's either between Trisna and Alan. Tapi oke, gini deh. Biar gue buang go for it satu pertanyaannya. Lu harus jawab jujur kepada Alam. Biar gue yakin ini Trisna atau Alam. Trisna. Alam. Alam, lu jawab gue jujur. Oke? Sebelum PSG menang Champions League tahun ini, menurut lu, ini sebelum ya, lu jangan, lu karena mereka udah menang sekarang kan. Menurut lu move Mbappe ke Madrid bagus atau enggak? Jujur. Move Mbappe ke Madrid bagus atau enggak? Sebelum. Ya, sebelum mereka menang. Bagus. Untuk Mbappe-nya atau untuk PSG-nya? Udah. Ketika fans PSG ngomong untuk Mbappe, oke, gue udah tahu gue mau review yang mana. Gue udah tahu bahannya. Oke, game show host Cliff. Oke. Gue mau. Dah, boleh silakan reshuffle. Oke, Ya. sebelum reshuffle, gue reshuffle dulu ya. Oke, gue reshuffle dulu ya. PSG, maaf Naura. PSG ke Alam yang tidak setuju Mbappe ke Madrid. Nah, menghayal ini, nih, pegang dulu. Menghayal melihat TV. Di melihat TV, dia ngomong buried. Gue tukar. Menghayal melihat TV. Oke? Ini, gue ulang sekali lagi. Lock terakhir Andovi da Lopez di episode pertama Save Andovi. Menghayal di Trisna. Melihat TV di Naura. Balap kuda di Merlin. PSG fanboy nomor 1. Alam Ganjar. Dan kenangan. Fix di kameramen Rian. Oke? Lock. Wow. Gila. Oke. Lock. Sebelum kita reveal, gue mau nanya penontonnya ya. Boleh, silakan. Penonton. Salah cara. Kita harus mikirin, oke. Menurut kalian, gua bener at least 3 out of 5 nggak? Apakah gua save atau gua selamat? Iya atau enggak? 3, 2, 1. Iya. Yes. Menurut kalian gua bener iya. At least 3 out of 5. Lu gak setuju? Kenapa lu gak setuju? Kan ini gua udah lock. Gua gak mungkin ubah. Jadi menurut lu apa yang salah? Nyampe. Menurut lu apa yang salah? Menurut gua melihat TV itu kayaknya di Merlin. Karena Trisna dan Naura they were both shocked ketika ngelihat transisi yang ada di melihat TV. I don't think so. Yakin? I guess so. Oke, terima kasih. Ada opini lain? Boleh kita beropini. Ada mau beropini lagi? Wah, ini dia nih, gue tunggu nih. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Daru nih bagus nih opininya nih pasti nih. Menurut lu, gue salah di mana, benar di mana? It could be distracting ya. Cuman kalau misalkan patokannya Naura itu dari ngomong buried, kayaknya yang satu lagi juga buried kan in his own thought yang mantan. Dia ngomong mantan. Bukan menghayal. Kan juga bisa buried in his own thought. Apakah saya boleh reshuffle sekali lagi? Tidak. Kalau patokannya dari satu kata Naura doang. Itu sih. Oke, menarik. Oke, ada lagi? Terakhir mungkin ada yang mau berkomentar atau bilang Andovi lu bego, salah semua. Ada, boleh bebas. Ada yang mau komentar dari sebelah sini? Ada? Boleh. Nama siapa? Ain, silakan. Yeah. Komentarnya apa? I don't think Merlin itu balap kuda gitu. Jadi kayaknya Kadef terlalu terpaku sama reaksi dia tentang kamera, karena maksudnya dia bisa jadi hanya ya udah, oh iya itu karena sangat smooth jadi pasti kameranya bagus, jadi dia mengiyakan hal tersebut. Tapi I don't think she made it. Bener. Ain bener juga nih logikanya. Damn. Tapi Alam Ganjar PSG dong. Kayaknya itu ya. Kayaknya itu. Udah, gue sih sebelum Madrid dia atau ya ada. Itu mah fix ya. Oke, nah sekarang sebelum kita reveal, gue juga mau penonton ikut main. Penonton, kalian tulis di HP kalian masing-masing.
atau ditulis apa? Benar atau salah. Kalau ada penonton yang 100% benar, juga dapat hadiah free coffee dari Mad for Coffee. Oke? Jadi penonton juga ikut main ya. Tulis menurut kalian, nih gue sekali lagi gue ingetin ya. Trisna, Naura, Merlin, Alam, Rian. Nama-nama videonya ada ini. Oke? Video pertama yang kalian lihat adalah menghayal. Video kedua adalah melihat TV. Video ketiga adalah kenangan. Video keempat adalah balap kuda. Video kelima adalah Paris Saint-Germain. Oke? Tolong gue kasih waktu untuk penonton. Kecuali kalian yang gak usah ikutan, kalian udah tahu ya, gak usah ikutan. Sok-sok nulis kalian. Oke, udah tahu. Yang benar semua, hanya yang benar semua dapat free Mad for Coffee. Oke? Oh, ini menarik nih. Ini gua feeling wah, gue tahu dia bener fix 100%. Gue tahu dia fix 100%. Jadi tinggal mereka bertiga. Kalau gue bener 3 dari 5, gue save. Ya nggak, Cliff? Benar. Kalau gue bener 2 dari 5, gue dikasih hukuman. Berarti gue nggak save. Benar. Penonton di Instagram Live, TikTok Live, YouTube Live Save Andovi juga ikutan. Menurut kalian, apakah gue benar atau kalian tulis sendiri? Trisna, Naura, Merlin, Alam, dan kameraman Rian. Apakah gue benar videonya atau enggak? Sembari menunggu, ingat, nanti di akhir gue juga ada favorit video gue. Betul. Gue juga ada favorit video gue. Oke? Bukan berarti video lain buruk, cuman favoritnya gue. Oke? Oke, udah semua penonton? Udah? Daru kelamaan, terima kasih. Nah, trio telat aman? Oke. Ain dengan reaksi tadi ini bagus nih. Oke? Udah nonton tulis semua ya. Oke. Cliff, silakan bagaimana kita melakukan review. Udah tulis semua? Mic-nya boleh ke sana lagi, sorry. Oke. Kadov duduk. Hadap kanan. Tapi si ini kelihatan. Ya nggak apa-apa. Oke, gua hadap kemana? Hadap ke sini. Oke. Hadap kanan. Udah siap ya semuanya ya? Untuk kopi gratis gue juga pengen sih. Untuk yang megang kertasnya benar kalau karya dia, silakan berdiri. Waduh. Kok ada yang berdiri? Hah? Oh ada. Gua nggak tahu. Silakan berdiri. Hah? Yang benar berdiri. Yang benar. Berarti yang duduk salah. Oke. Oke. Udah siap? Sampai Alam salah, I swear to God. Sampai Alam Ganjar salah. Memalukan hidup gua. Oke. Oh no. Udah siap? Oh no. Oke. Silakan putar ke kiri. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Ke kiri. Dan gue buka 3, 2, 1. Selamat. Lu ngeliat TV kan? Berit pas dia ngomong Berit ngeliat TV. Tuh, lu beneran gak? Benar. Hah? What? Oke, berarti gue tebak ya. Silakan boleh. Atau mau bareng penonton? Oke, penonton menurut gue berarti lu anjing ya, Pep. Oke, bareng-bareng. Menurut kalian PSG ini siapa? Oh iya. Oh aduh. Oke, menurut gue PSG Trisna. Jangan benar itu dulu ya, ini kan sama-sama penonton. Menghayal di Merlin. Balap kuda di Alam ini. Sabar. Belum tentu benar juga. Belum tentu benar juga. Apakah ini oke? Kalau yang benar berdiri ya? Silakan, apakah yang benar berdiri? Apakah yang benar berdiri? Maksudnya yang benar silakan berdiri. 3, 2, 1. Oke, tunggu. Ada nggak penonton jujur yang benar semua? Ada nggak? Hah, wow. Lu benar semua? Coba. Kasih mic dulu. Namanya siapa? Oh, bener, coba. Oke, nama siapa? Ines, umur? 20. Dari? UI. Dari UI, oke. Lu nulis semuanya benar? Iya. Every single one right? Congratulations Ines dapat free Mad for Coffee. Tuh, kok
Kok lu tahu? Give me your secret. How did you know? Kalau dia balap kuda, how did you know? Soalnya kelihatannya kayak kameranya bagus-bagus. Oh. Ya nggak sih kayak tampang kamera bagus gitu. Sebentar. Jadi Alam tampang kamera bagus. Oke, kenapa Merlin mengayal? Maaf, tapi kan aku ngeliat salib, terus kelihatannya kayak Kristen aja. The salib. Yo, that's actually a very good detail. That's actually a very good detail. I don't know if it's right or not. Tapi that's a great detail. Dan gue tadi sempat ngomong kan, ada salib. Yeah. Damn it, Andovi! Melihat TV gue bener, buried kan. Karena jawaban dia buried itu, that was too buried. Kayak, oh ya ampun gitu kan. Buried. Anjing PSG. Anjing. Malas banget gue. Lu setuju gak Mbappe ke Madrid? Setuju. Udah menang ya udah pasti. Dari dulu gue setuju. Karena kayak Mbappe ini dari dulu di akhir-akhir di PSG itu ngerusak permainan. Nah, gue suka nih, gue udah mulai. Oke. Wow, Rian, I got you. Rian, I got you. Ketika dia ngomong directed by Rian, harusnya gue tahu. Wow, kenangan. Yo, itu beneran, itu sorry, gue mau nanya, gak mau jawab kalau gak apa-apa. Terinspirasi Kadaf, wait. Rian tunjukin muka dulu dong ke kamera biar. Rian, ini kamera, Rian itu terinspirasi cerita asli atau lu tulis sendiri? Please let me know like the story. Tulis sendiri. Lu beneran terjadi ke hidup lu? Ini kan proyek berkelompok kan. Kan proyek berkelompok. Jadi kita tulisnya bareng-bareng sih sebenarnya. Cuman gue yang ada. Bareng sama siapa nulisnya? Sama teman-teman kampus, salah satunya ada Naura sama anak-anak juga. Kalian bersekongkol. Wow, itu tadi keren sih. Guys, tepuk tangan untuk Rian. Oke, kalian dulu gue mau ngobrol dulu soal karya-karya kalian ya sebentar ya. Oke, PSG, are you a football fan? Kasih mic dong, sorry. Wow, dan Ines bener semua ya. Mad for Coffee gratis ya. Cuma 1 doang ya. Jangan beli 2, oke. Oke, silakan. So, are you a football fan? Emang lu punya channel sports? Oh, enggak. Tunggu, lu gak punya channel sports tapi lu bikin video tentang PSG? Iya. Karena lu fans PSG? Enggak. Karena gue lagi suka bola. Jadi gue pengen gini. Jadi, aduh. Gue langsung ceritain. Boleh. Guys, aman. Alam, gue benci banget sama lu Alam. Gue udah yakin. Soalnya tadi pas kita nonton PSG, kalian harus tahu muka Alam gini. Sangat-sangat gak ya? Damn it! Oke, sorry, lanjut. Oke, jadi kayak gue itu dari setahun yang lalu tuh pengen banget bikin konten storytelling tentang apa yang gue pengen ceritain, apapun itu. Oke, nama channel lu apa? Belum, gue lagi mau bikin. Itu konten pertama gue sebenarnya. Dan belum gue upload. Wow. Bro, you know what this reminds me of? Ada satu channel Jerman yang ngebahas soal bola. Lu tau yang nggak tahu. Itu mirip banget sama stylenya dan ngebahas olahraganya. Nanti gua kirim linknya. Itu menurut gua patokan lu kalau mau berkarya. Lu ikutin si channel YouTube Jerman ini dalam bahasa Inggris. Cuman orang Jerman yang bikin. Nanti gua kasih linknya. Oke. Tapi emang karena lu pengen keluarin bola. Gue deket-deketin lagi suka banget sama bola. Bener-bener suka itu. Kayak sampai semua apa yang klub yang gue suka gue selalu nonton itu gitu. Kayak. Dan klub lu sekarang adalah? Apa? Klub lu sekarang adalah? Manchester City. Iya betul. Oh wow, ya ada fans United sini ada. Club with no history. Oh, klub with no history tapi lu bikin tentang history, tentang PSG. Betul. Tapi kayak masalahnya gini, kayak nanti tuh gue pengen channel gue tuh nama gue sendiri gitu. Kayak gue pengen nyeritain gak cuma tentang bola, tapi kayak tentang apa yang bener-bener gue suka dan gue bisa riset dalam. Kayak salah satu yang gue lagi suka adalah bola gitu. Mungkin kedepannya gue next sih bakal kayak industri game juga, tapi bukan gamenya, tapi kalau lebih ke industrinya gitu. Wow, oke, tepuk tangan. Gua baru inget channel YouTube-nya, namanya Athletic Interest. Oh, tahu. Itu tuh gua dapet vibe itu banget. Tapi ya keep on doing what you're doing and please upload it. Kenapa lu nggak upload di Instagram atau di TikTok atau lu belum upload sama sekali? Bener-bener baru selesai tadi malam sih videonya. Tunggu, animasinya lu bikin sendiri? Bikin sendiri semuanya. Lu pakai apa? Aku Premiere pakai apa? Pakai 4 software. Oh, DaVinci juga? Enggak, Illustrator, Photoshop, Premiere sama After Effects. Udah lu bikin semua animasi sendiri? Iya. Wah, tepuk tangan untuk Trisna. Wow, oke. Next ke Naura. Naura, your answer was the one that gave it away, to be honest. Sebenarnya it was between you, pas dia ngomong vanilla, si Alam ini vanilla, gue kayak apaan sih?
Lovely jauh. Cuma antara mereka berdua. Tapi pas dia ngomong mantan itu menurut gue terlalu jauh. Mantan kayak that's very specific. Pas lu ngomong buried itu I could feel something. Jadi can you explain me the story behind your content tadi? Oke, jadi sebenarnya ini tuh tugas ospek. Jurusan aku produksi media UI. Jadi karya akhirnya itu disuruh bikin karya. Ada film, MV sama advertising dan banyak ada satu lagi apa ya waktu itu. Nah, podcast satu. Ini tuh gue dapat MV dan di behind MV ini awalnya kita produksi 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Yeah. Tapi productionnya 5 hari doang. Jadi development semuanya itu 3 minggu. Terus story behind the MV-nya. Iya. Story behind the MV itu basically cuman cewek gamon doang. Gitu. Cuman dia cope her feelings gitu sama apa yang dia makan, dia binging gitu, overeating gitu. Itu sih palingan cuman gamon doang gitu. But it's not inspired by your own story atau story temen? No, story temen. Karena itu liriknya dibikinnya bareng-bareng. Jadi bandnya sama musiknya, MV-nya tuh bikin bareng-bareng gitu. Tunggu, tadi gue nanya iya atau tidak lagunya dibikin itu beda video? Sama-sama, cuman maksudnya aku cuman yang nge-guide doang, bukan aku yang nge-combine. Oke. I'm being honest. Did you upload this anywhere? Instagram, TikTok? Iya. Di mana? YouTube? Ada di YouTube. Sama bandnya juga ada di Spotify kalau mau apa namanya? Shout out nama bandnya RTH. RTH. Iya, spellingnya ARTEEICH. And your YouTube channel? Nggak ada. Nggak ada, tapi lu upload di YouTube aja berarti? YouTube-nya di YouTube bandnya, kita soalnya fokusnya ke bandnya, RTH itu. Di YouTube bandnya, RTH-nya, Karena waktu itu aku, di sini aku jadi directornya, dan after that, anak-anak bandnya trust aku jadi manajernya. Wow, oke. Tunggu, berarti lu sangkatan sama Popo dong? Enggak, aku di bawahnya. Aku 23. Aku 23. Popo 21. Oke. Wow, tepuk tangan untuk Naura dong, tepuk tangan. Wow. Merlin, sekarang ke Merlin, damn, I knew it. Padahal please tell me about your story. Kenapa lu bikin video tadi? Oke, itu sama sih kayak Kanaura tadi. Ya. Ini tugas akhir ospek gitu. Promo juga? Angkatan sama? Beda. Angkatan berapa? 24. Berarti lu semester berapa? Semester 3. Oh wow, oke. So, kenapa bikin, itu film sebenarnya, film pendek. Yes. Film pendek judulnya Pipe Dream, dan itu satu film tapi ada beberapa genre. Ya kan? Makanya tadi ada beberapa match cut di situ. Betul. Alasan kenapa gue bikinnya kayak gitu adalah karena gue pengen, I wanna test myself, kayak gue bisa nggak ya kalau misalkan bikin film dalam genre apapun. Dan ternyata pas gue coba bikin ini ya bisa gitu. Yang harus gue work on adalah ya ceritanya aja. Tapi kalau secara visual gue mau bikin kayak gimana pun juga gue bisa. Karena sebenarnya yang mau gue pelajarin di sini adalah director of fotografinya gitu. Justru lu lebih ke DOP-nya. Lu mau gambarnya bagaimana, look-nya bagaimana, cinematic look-nya gitu ya. Bener. Oh wow, oke. And that was a great, man. Ines tadi pintar. Tadi padahal gue, that was actually, itu nggak apa-apa. That was actually a very good thing karena lu lihat, was the salib shot itu intentional? Not intentional sih. Karena there was a very shot yang benar-benar cuma salib doang kan. Nah, gua asumsi Kristen Katolik. Kristen sih. Oke. Yeah. Wow. Tepuk tangan dong untuk Merlin dong. Wow. Dan yang terakhir nggak usah si anjing, nggak usah dia nipu gua. Dan lu tahu nggak apa? Ini nih. Berapa hari syuting? 1 hari mungkin. Dia 1 hari mungkin, itu the mungkin gave it away for me. Silakan ceritain, cerita lu. Apa emang lu emang videografi emang di acara ini kah, emang lu yang megang kameranya atau lu emang punya pacuan muda? What is it story? Jadi itu aku buat dulu pas masih kerja di sebuah agency yang di hire sama acara pacuan ini. Aku kerja di situ awalnya content creator. Tapi lama-lama dikasih responsibilities and more, and then I have to make that video. Jadi sebenarnya itu video bukan yang kita plan dari awal, cause you know it's an accident, right? Kita nggak akan tahu kapan itu terjadi. Si Panto, apa namanya? Ya, Trudy Pantau nama jokinya. Yes. Orang Manado. Oke. Tapi di situ aku ngerasa aku bangganya kenapa? Karena aku bisa punya sense of storytelling. When that shit happens, kita tuh bisa ngerasain di track pacuan.
Dead silence. Thousands of people, dead silence. Iya. Emang, tapi sedih sih, cuma kayak cerita nih gitu. As my filmmaker mind just like, this gotta be a story, right? Jadi from a tragedy lu melahirkan sebuah cerita. Yes. And then dari research aku tahu bahwa itu tadi nama stable-nya atau nama timnya yang pakai baju biru itu namanya Santana Stable. Iya, Santana. Yang punya orang Jakarta. Punya kuda sekitar 6, sekarang udah 9 kayaknya. Aku tahu jokinya itu adalah pelatihnya sendiri, which mean nggak punya joki lebih. Means akan ada satu orang yang menggantikan yang nggak pernah naikin kuda-kuda ini. Karena that guy tadi yang tadi. Iya, karena kuda-kuda ini yang latih satu orang Truli Pantau tadi. Kalau dia masuk rumah sakit pasti ada yang gantiin. Iya. And then out of nowhere, aku dari lihat kudanya kan keluar, itu sekitar, itu kayak 1000 meter jaraknya, jarak dia tadi 1000 meter. Jarak, kalian lihat di tikungan terakhir, he's leading gitu. Leading, ya benar-benar leading terakhir. Kita yang kayak, semua kadang nggak ada yang tahu kok bisa joki ini bisa bawain kuda ini dan akhirnya dia bisa menang juara 2. Mungkin kalau juara 1 lebih seru kali ceritanya ya. Coba. And that happen, mereka turun. Untuk ngambil piala, nangis semua orang. And then ya aku bisa ngedirect teman-teman yang bawa kamera, aku nggak bawa kamera. Iya. Take yang ini. Aku untungnya tahu semua orang, jadi udah dapat semua interview dan lain sebagainya langsung. Wow, tepuk tangan untuk Alam. Tapi sebelum lu dapat job di agency ini, emang lu tertarik dengan pacuan kuda atau lu beli kaosnya baru kemarin? Baru sih ini. So ya. Aku awalnya sama juga kayak kalian, nggak tahu pacuan kuda itu apa. Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah nonton. Dan ternyata memang sebesar itu di daerahnya. So daerahnya itu around Jawa Tengah, mungkin Solo, Jogja, Semarang, dan Manado. Manado is very big in horse racing. And then kita punya Padang, Sumatera Barat, dan kita punya Sumba. Jakarta, maybe next year kita punya track pacuan yang proper internasional tuh baru tahun depan di Pulau Mas. Kalau Pulau Mas ada pacuan proyek. Kuda Pulau Mas, iya. Yes, dulu it's very famous. Makanya namanya pacuan kuda. Dulu makanya nama dulu pacuan kuda. Dulu memang pacuan kuda. So ya sekarang aku udah nggak di agensi ini, tapi aku konten di TikTok. TikTok lu namanya apa? Say it out loud. Rahmat Alam Semesta. Apa? Rahmat Alam Semesta. Rahmat Alam Semesta. My name. Wow. Di situ I make predictions. You make predictions on what? On horses, Indonesia horses. Dude. And then I review the races. Yo. Aku tahu sekarang kuda siapa yang lagi menarik. Bulan depan tanggal 28 itu ada seri 1 kejurnas lagi yang tadi tahun ini. Tahun ini itu ada satu kuda yang akan bisa memenangkan Triple Crown, which is kuda the highest. Triple Crown is the highest. The highest champion, the highest award. Cuma berarti kalau misalnya kuda dia bisa Triple Crown tahun ini, itu adalah kuda ketiga di Indonesia yang akan menjadi Triple Crown. Namanya King Argentine dari Jawa Barat, stable-nya namanya King Halim, jokinya Jamie Runtu atau Kilat namanya. Guys, tepuk tangan dong untuk Alam. So bulan depan 28, so I'm gonna be there I think. Nanti gue minta tiket boleh? Gue pengen banget nonton pacuan kuda sekali ya di mobil gue. I call someone lah, oke lah, I call someone. Asik. Wow, oke guys, sebelum gue akan closing remarks, karena gue kalah, seperti di awal gue janji, gue ada hukuman dulu. Karena gue cuma bener 2 dari 5, gue sebenarnya 3 dari 5 minimal. Jadi game show host Cliff, apa hukumannya bagi saya? Apa ya? Bingung juga gue, sabar, pikir. Dipikir dulu? Sabar, bentar. Nggak usah song ide-ide kasih gue hukuman ya, penonton ya, nggak usah song ide-ide. Hukumannya apa, Cliff? Ada yang punya saran gak kira-kira? Aduh. Ada yang punya saran hukumannya apa? Nggak ada? Nggak ada, Bah. Bagus. Ada lah, Kadov lihat kamera yang tengah tuh, itu. Lihat kamera yang tengah? Yang dipegang Bono. Oke. Lihat. Ngomong apa? Tatap kamera. Tatap. Tersenyum tipis. Jovialda Lopez. Bilang Jovialda Lopez lebih baik dari saya. Jovialda Lopez? Lebih baik dari saya. Jovialda Lopez lebih buruk daripada saya. Aduh, salah. Ulang. Hah? Harus Jovialda Lopez lebih baik daripada saya. Okay. Halo semuanya di Sevan Novi. Jovialda Lopez lebih baik dari saya. Oke, boleh lah. Boleh. Oke. Tapi sebelum selesai,
harus ada satu Faith Andovi favorit Kadef. Wow, favorit gua. Oke, sebenarnya gini ya, mana Popo? Popo, Shiroyo. Gini, sekali lagi congratulations dan terima kasih kepada kalian semua yang membuat karya di sini. It takes bravery to show your karya in front of people. Apalagi live audience. Kalau komentar TikTok, YouTube, Instagram kan lu bisa ya gua nggak mau baca whatever lah, troll. Ini lu bisa nonton dan ditonton orang-orang, dilihat, ditepuk tanganin, dikasih kritik, dikasih komentar. Jadi tepuk tangan untuk kalian sekali lagi ya. Semua sini kalian berlima. Bukan berarti kalau gue kasih ini satu orang yang lain gue gak suka. Bukannya, jangan nangis ya Trisna ya. Tapi gue tuh dari pertama kali gue lihat video ini, gue tuh kayak ini menarik karena I had no idea what this was gonna be. I learned something from it dan gue akan kasih ke balap kuda ke alam. Gue bener-bener belajar kayak apalagi pas dia cerita tentang ini kejadian mendadak. So you have to be storytelling yang mendadak ya kan. Bukan berarti kalau preparation bukan berarti lebih buruk, bukan. Tapi he had to make a story out of kejadian yang terjadi di saat itu. Dan menurut gue ya itu butuh keberanian dan creativity on the spot yang oke banget. Jadi selamat lu dapet Faith Andovi. Semoga gue bisa nonton pacuan kuda Triple Crown-nya bulan depan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alam. Thank you. Ya teman-teman, ini sudah ke penghujung acara. Terima kasih banyak. Sebelum ngomong akhirnya gue cuma mau ngomong sesuatu. Acara ini terinspirasi dari satu acara di Amerika namanya Kill Tony. Kalau kalian nggak tahu Kill Tony apa, Tony Hinchcliffe adalah seorang komedian di Amerika yang telah mengubah the stand-up comedy game di Amerika. He made a whole show di mana konsepnya adalah 1 menit stand-up comedian berkarya, go. Lucu atau nggak lucu, gue komentarin. Gue terinspirasi dari ini, gue bukan stand-up comedian, gue adalah content creator. Kenapa gue nggak bikin hal yang sama dengan karya, dengan content creation, dan dengan creation? Tapi gue bikin twist, gue tambah game, gue tambah elemen nebak-nebak segala macem. Tapi I was really inspired by Kill Tony. So thank you Kill Tony, dan semoga Kill Tony juga melahirkan banyak stand-up comedian di luar negeri. Sekarang era baru stand-up comedy di Amerika itu dilahirkan oleh Kill Tony. Gue cuman berharap di acara Save Andovi ini selain kita bisa melihat karya-karya, itu juga bisa melahirkan komunitas yang sehat. Dimana siapa tahu kalian di sini bisa berkarya bareng. Siapa tahu Alam bisa ngomong sama Trisna, sama Naura, sama Merlin. Pacuan kuda gimana gue bikin video baru? Who knows? Dan bagi penonton di sini, kalau kalian mau menjadi kontestan juga bisa loh. Baik, kalian nonton ini. Kalian kayak, you know what Andovi, minggu depan gue mau bikin karya. Dan guys, karyanya bebas. Nggak usah musik video. Lu boleh short 10 detik juga boleh. Right? Lukisan, patung. Nah, kalian bakal tanya, Bang, kan luas nebak, kalau muka gue ada di video gimana bang? Nanti kita akan pikir caranya. Salah satu contoh caranya adalah, misalkan kalian bikin video vlogging muka kalian. Ketahuan dong video kalian punya siapa. Nah, kita akan bikin cara di mana yang kita undang ke depan pacar kalian. Adik kalian, kakak kalian, teman kalian. Jadi gue nebak dari, kan muka lu misalkan Daru jelas nih, ada lagi ASMR nih, lagi mukbang nih. Kan gue tahu dong itu video Daru. Tapi kalau yang kita undang ke depan Naya, kan gue nggak tahu dia pacaran Daru, gue nggak tahu. Jadi gue sebab ini, jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti kalian nggak bisa submit video kalian juga untuk penonton di rumah. Submit video kalian nggak ada mukanya kalian juga, kita akan bikin yang baru. Kita akan bikin format yang baru. Guys, gue cuma ngomong satu hal. Kill Tony episode pertama yang nonton itu cuma sekitar 10 orang. Kontestannya cuma 3 orang. Sekarang Kill Tony bisa sell out Madison Square Garden, New York dengan konsep dan acara yang sama. Mungkin kalian melihat sendiri sebagai acara kecil di Mad for Coffee Cipete yang datang 16-18 orang. Tapi siapa tahu ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa mengasih semangat ke konten-konten kreator baru di Indonesia. Itu harapan gua. Oke? Dan siapa tahu kalian menjadi fan favorite. Kalian bisa gue undang jadi guest judge. Kalau ada video tentang olahraga, gue bisa undang PSG, musik video, tentang kuda, gue bisa undang. You never know. This show can go many ways. Terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak kepada sepupu gue, game show hostnya Cliff Dalopez. Tepuk tangan untuk Cliff Dalopez. Kepada Popo, manajer gue, tepuk tangan untuk Popo. Kepada showrunner, show director kita Pascal Meliala. Kepada Rifki Prasetya yang YouTube-nya gue pakai untuk live hari ini. Nanti pakai YouTube Save Andovi dan juga semuanya. Kepada kameramen kita Rian, Bono,
Coba yang ini takut lupa namanya. Robi. Rian Robi, boleh tepuk tangan. Terima kasih banget tunangan gue tercinta Nana Uli Kuindra yang support gue. Guys, thank you. Ini episode pertama Save Andovi. Terima kasih yang nonton di TikTok, di Instagram, Andovi Show, Andovi Lopez Instagram, di Save Andovi di YouTube. Sampai jumpa minggu depan hari Sabtu di Save Andovi episode kedua. Terima kasih banyak. Yeay, thank you guys, thank you.